Yang kedua, riyadhah khawas. Ya. Riyadhah tingkat khawas, apa itu? Riyadhah tingkat khawas itu. Orang ini mau membiasakan supaya dia tidak berpisah lagi dengan Allah. Dengan pengertian, dia tidak melengah hatinya. Melengong itu melengah ya. Melengah hatinya kepada selain Allah. Dan selalu menjalani maqam-maqam yang dilaluinya dengan baik. Baik ilmu, amal, dan hal. Jadi ini tidak boleh melengah. Hati melengah itu begini, Pak. Ini ya. Kita orang masuk kita seharusnya ke sini kita lagi. Tidak di makam awam. Makam awam itu kita anggap beres harusnya. Kalau ada orang tasawuf tidak berakhlak itu sudah jauh sebenarnya. Ada orang tasawuf tidak salat itu sudah rusak itu. Ya. Ada orang tasawuf tapi tidak puasa itu sudah rusak sekali. Itu tidak ada itu, tidak boleh terjadi gitu. Orang tasawuf itu ya itu modal utamanya, itu dasarnya. Apa itu dasarnya? Orang tasawuf itu wajib sholat 5 kali sehari semalam, wajib puasa, wajib zakat, wajib berakhlak yang baik, wajib lurus akidahnya. Yang itu ya, wajib selalu berusaha menjadi baik. Itu namanya apa itu? Itu namanya adalah mau melakukan itu disebut dengan riyadhah awam atau disebut juga riyadhah tingkat pertama. Ya. Itu untuk apa itu gunanya? Kita sholat itu supaya kita bermarifat. Untuk apa kita berzakat? Supaya kita bermarifat. Berakhlak baik supaya kita bermarifat. Tujuan kita cuma satu aja nih. Jalankan syariat agar kita bermarifat. Sekarang masuk kita kepada yang kedua. Apa itu? Yaitu riyadhah tingkat khawas. Apa itu tingkat khawas riyadhah orang? Yaitu riyadhah orang-orang tarikat. Apa itu riyadhah orang bertarikat? Perhatikan baik-baik. Membiasakan supaya dia tidak berpisah-pisah dari Allah lagi. Itu intinya. Sedetik hatinya tidak pernah berputus dalam menyebut dan berzikir Allah itu. Itu intinya, intinya begitu. Yang riyadhah itu. Sedetik pun, sesaat pun tidak boleh hatinya berhenti menyebut Allah. Dia ada guru dari guru depan saya. Ya. Jadi kajinya itu di surau tidak ada itu, kajinya cuman Allah dalam hati. Diingatkan orang terus, sebutlah Allah dalam hati. Ingatlah Allah dalam hati. Tidak ada yang kita dengar kecuali kalimah Allah. Tidak ada yang kita lihat kecuali kalimah Allah. Tidak ada yang kita rasa kecuali kehadiran Allah. Tidak ada hati kita bergerak kecuali dia selalu bergemuruh menyebut Allah aja terus. Walaupun kita ngomong masalah pertanian, ngomong masalah perikanan, ngomong masalah kerja gitu ya, ngomong masalah usaha apa aja, tetapi tetap hatinya itu menyebut Allah. Itu namanya orang riyadhah tingkat khawas. Jadi jangan dibiarkan orang-orang tarikat yang sudah, apalagi yang sudah bayat, orang tarikat membiarkan dirinya tidak berzikir. Nah, itu makanya zikir di dalam tarikat itu ada dua namanya. Zikir tarikat itu ada dua, namanya zikir hasanah dan zikir darajat. Ya, zikir hasanah itu apa? Zikir kita terus-menerus di luar. Walaupun kita sedang makan, sedang minum, sedang duduk, sedang di mana saja, tetap hati kita menyebut Allah. Itu cara melatihnya. Ada zikir itu namanya zikir darajat. Itulah yang kita tugaskan. Jadi insya Allah selesai bab yang satu ini ada penambahan kajian-kajian yang sudah bisa ditambah pelajarannya. Itu zikirnya zikir darajat. Apa itu zikir darajat? Zikir yang di bawah duduk. Minimalnya 1 kali dalam 1 hari duduk kita. Ya, minimalnya 5.000 kita zikir 1 hari. Nah, itu zikir Allah ya, bukan zikir la ilaha illallah panjang lama.
Ya, 5.000 itu kan sebentar. Membaca Allah duduk sesudah salat isya atau duduk sesudah salat maghrib 5.000. Kalau kurang dari 5.000 kita zikir Allah di dalam kalbu, sulit kaji bisa kita tambah. Nah itu, makanya membiasakan supaya tidak berpisah-pisah dengan Allah. Dengan pengertian tidak melengah lagi hati kepada selain Allah. Dan dilalui makam-makamnya. Makam pertama itu apa namanya? Makam zikir kalbu. Apa namanya itu? Makam zikir qalab. Nah, zikir qalab ini makamnya segitu. Kalau nah, itu namanya zikir yang didudukan, zikir duduk lah kira-kira ya. Yang kita spesialkan waktunya khusus 5.000 sehari. Capek pagi, boleh siang. Capek siang, boleh malam. Pokoknya dibagi 5 pun tak apa. Ya, tak apa. 1.000 pagi, 1.000 zuhur, 1.000 asar, 1.000 maghrib, 1.000 sisa. Boleh. Tahu kalau 5.000 itu sebentar aja, 10 menit. 15 menit paling lama. B, kita wajib betul-betul duduk. Kalau tidak duduk, tidak akan duduk kaji itu. Nah, itu yang dikatakan dengan riyadhah tingkat khawas. Latihan mengingat Allah pada tahap selanjutnya, yaitu mentamkinkan zikir Allah dalam hati. Kalau tidak, ibadah kita sama dengan anak-anak. Anak-anak itu ibadahkan begitu. Karena akalnya belum ada. Ya Bang Ija. Jangan kerjakan hafalah pelajaran ini. Ya. Pacian rotan cek bayuan. Itu baru mau jalan. Itu kan sifat anak-anak. Nah, itu namanya karakteristik anak-anak. Nah, manusia, orang dewasa, ada karakteristik itu sama dia. Makanya wajib dipaksa kawan-kawan kita. Wajib didakwahkan. Wajib dipanggil. Minimalnya kalau kita datang tawajuh setiap Jumat malam, kita ada di rumah malas-malas. Insya Allah tidak dituntut kita kecuali sekali seminggu saja datang ke surau. Kan itu. Sekali seminggu aja kita datang ke surau. Nah, sempat yang hari-hari lain tidak usah lah. Ya dah. Nah, tapi yang sekali seminggu supaya apa? Supaya ada kesempatan kita riyadhah untuk melecut ini. Karena nafsu itu kecenderungannya untuk bermalas-malas, untuk memudah dan menggampangkan sesuatu. Dan kalau dia tidak terasa dia oleh nafsu itu nikmatnya, maka dia nafsu itu suka mencemooh-cemooh apa pekerjaan dirinya sendiri. Itu sifat nafsu itu. Ada kitab menjelaskan apa sifat-sifat utama nafsu. Yang pertama malas. Itu kalau dah malas-malas itu sifat nafsu. Ya enggak. Kemudian apa lagi? Merasa sudah cukup. Ada hati kita merasa sudah cukup zikir, padahal zikirnya terlalu sedikit. Itu zikir yang duduk. Kalau zikir yang kita baca, kita ingat dalam setiap langkah, setiap tarik nafas turun naik, di mana saja, itu rasa yang kita jaga. Tidak pernah hati kita lupa kepada Allah, walaupun sedang duduk jalan di mana-mana. Ya dah. Jadi gerak terus hati. Nah ini dia zikir yang dikerjakan di luar ini bisa padam lampunya. Lupa aja kalau tidak kita kunci 5.000 sehari. Jika kita zikir 5.000 sehari dia bangkit kembali. Zikir 5.000 bangkit ya. Ya sampai duduk bolanya. Ya. Harus ada riyadhah. Nah ini yang dikatakan riyadhah. Nah nanti kita lalui apa yang kita lalui? Ilmunya, amalnya, halnya. Baik. Ilmunya bisa saya ajarkan. Amalnya Bapak kerjakan. Halnya Allah tentukan. Gitu. Ilmunya bisa diajarkan, Pak. Ilmu tarikat ini bisa diajarkan. Ya dah. Amalnya bisa dikerjakan. Tapi hal yang akan Allah berikan tergantung dipilih kepada kita masing-masing. Ya. Apa yang Allah kehendaki untuk kita. Itulah yang kita dapatkan. Ya dah. Maka ilmu dari guru
Amal dari kita, hal dari Allah. Nah, ya, itu kita lalui dengan baik. Sebab kalau hatinya melengah kepada selain Allah, maka akan rusaklah adab hudur hati kepada Allah. Terlengah hati kita. Oleh karena itu, dia harus menghadapkan keakuannya dan seluruh kamalatnya kepada Allah. Keakuannya dihadapkan kepada Allah. Seluruh kamalatnya dihadapkan. Kesempurnaannya. Aku ini hebat. Coba hadapkan kepada Allah. Terasa dia tidak hebat. Ya, saya ini sempurna nih katanya. Alim, gagah, kaya. Hadapkan kepada Allah. Baru terasa kita miskin. Ya dah. Maka keakuannya dan kamalatnya. Kamalat itu kesempurnaan ya. Kamal dihadapkan kepada Allah. Cobalah dihadapkan. Ya, betul kita ini kaya. Mana kaya dengan Allah? Ya, betul kita hebat. Mana hebat kita dari Allah? Betul kita ini canggih. Mana canggih kita dengan Allah? Tidak ada itu. Ya, makanya kita hadapkan kepada Allah. Tidak terhijab Allah dengan wujud dirinya sendiri. Jadi dia tidak pernah mengakui dirinya. Jadi yang membuat kita ini tertutup dengan Allah karena kita mengakui diri kita alim. Jadi, bu saya ini Buya Busra nih. Alim saya ini. Ya, apalah tak kan alim? Hebat saya nih. Apa yang ingin saya? Itulah yang akan menutup kita dengan Allah. Apa saya? Apa kata Bang Ijal? Saya ini siapa ini? Kaya saya. Batam ini separuh saya punya. Ya. Dan membiasakan mengekalkan ilmu pada tempatnya. Karena ilmu itu dituntut untuk berkhidmat memperbaiki zahir diri kita. Jadi ilmu itu dipelajari supaya apa itu? Zahir diri kita ini bisa terubah. Karena kalau tidak menuntut ilmu tidak ada tuh kita bisa merubah. Kalau kita dikasar-kasari merubah diri kan sakit hati kita. Ya enggak? Datang orang teman-teman aja rumah kita dorong-dorong, tidak bisa. Kita kerjakan juga dekat dia. Orang awas kau bilang. Kita. Tapi kalau ilmu kita yang menyuruh kita beramal ada begitu. Ada yang memang tuntutan ilmu ya. Nah, itu riyadhah, mengekalkan. Bahasa saya ini kalau membahas ya, riyadhah tingkat khawas ini, riyadhah membiasakan Allah selalu dalam hati. Itu kesimpulannya. Ya, riyadhah awam itu jalankan syariat yang utuh. Dia ada khawas Allah dalam hati. Amalkan zikir 5.000 sehari. Ya, amalkan tiap hari. Namanya wukuf. Bukan hukum adadi, wukuf kalbi. Ya, nah, zikir kita tiap hari kan pegang-pegang tasbih juga. Kan bergerak juga hati kita menyebut Allah kan. Ya dah. Nah, kita tasbih. Kita dengar juga omongan orang tapi kita mengawasi hati kita menyebut Allah. Awalnya disebut-sebut. Kan awalnya disebut-sebut. Nah, sehingga menjadi kebiasaan. Tetap dalam berzikir itu dirasakan bahwa yang kita sebut itu nama dari zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya, nama dari Tuhan kita. Ya. Tingkat khawasul khawas ini paling berat. Bersatu syahid dengan masyhud. Jadi, syahid yang menyaksikan, masyhud yang disaksikan. Syahid makhluk, masyhud Allah. Kita yang bermusyahadah kepada Allah namanya syahid. Allah yang kita lihat disebut masyhud. Kita yang menyembah disebut makhluk. Allah yang disembah disebut khalik. Kan itu ya. Kata kita disebut syahid, Allah disebut masyhud. Kita disebut makhluk, Allah disebut khalik. Kalau sudah bersatu antara syahid dengan masyhud dan membersihkan diri dari banyak syuhud, tidak ada yang dipandang lagi yang lain. Karena yang kita pandang selama ini banyak betul. Apa yang kita pandang? Banyak. Ganteng orang, mulia diri, kaya orang, kaya diri,
kagum kepada orang, tidak kagum kepada Allah. Kan itu yang kita pandang selama ini. Ya, oh kagum orang dengan Pak Jokowi. Itu hebat Pak Jokowi. Maka yang menggantikannya wajib seperti Pak Jokowi juga. Namanya Ganjar Pranowo. Heboh itu. Calon presiden yang lain jelek, buruk, yang hebat dia. Gitu. Beda. Orang kaya juga gitu. Ada penyumbang untuk anak yatim dari Singapura, dari Malaysia. Hebat. Dikasih sumbangan bikin pesantren di Batam, bikin panti asuhan. Kagum-kagum sama orang kaya. Sesat. Sesat kita kagum kepada orangnya. Kita tidak kagum kepada zat yang menciptakan orang itu. Ya, makanya Allah tidak menjadikan kita orang yang pantas untuk dikagumi. Karena kita kagum kepada makhluknya, tidak kagum kepada zat yang mempunyai makhluk itu. Ya, jadi dalam pandangan orang tasawuf tidak ada ceritanya itu. Ya, wajib kita itu bersih daripada banyak yang syuhud, banyak yang dipandang. Jadi kalau kita itu satu pandangan kita yang hebat, Allah. Yang alim, Allah. Yang kuat, Allah. Selain Allah, lemah. Yang bisa menyelesaikan masalah ini, Allah. Yang bisa bikin saya kaya, Allah. Yang bisa bikin saya sehat, Allah juga. Kenapa berobat? Allah nyuruh. Ya. Yang bikin saya alim, Allah. Kenapa nuntut ilmu? Allah nyuruh. Nah, suruh Allah untuk apa kita nuntut ilmu? Ya kan? Jadi pandangannya. Yang gagah itu siapa? Yang kaya siapa? Maka orang-orang tasawuf tidak pernah merasa MC atau rendah diri kepada orang kaya atau terasa terhina daripada orang berpangkat. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh begitu ya. Merasa hina dari orang kaya, merasa rendah daripada orang berpangkat. Itu pantangan. Karena bagi kita yang mulia itu hanyalah Allah. Yang haibah itu adalah Allah. Yang maha alim itu adalah yang lainnya. Allah yang bikin begitu. Walaupun kita kagum, bukan kagum kepadanya, kagum kepada Allah aja. Kenapa senyum juga? Hormat juga. Ya Allah nyuruh juga. Kita tak boleh merendahkan orang. Ya, walaupun kita tidak kagum sama dia, kita tak boleh juga merendahkan dia. Karena merendahkan orang itu tak disukai Allah juga. Kan begitu? Ya, jadi, boleh kita rasa dimainkan. Perlu kita merasa lebih daripada orang lain. Atau orang lain itu lebih dari kita. Tidak perlu kita rasakan. Yang penting bagi kita pada makam selanjutnya yang lebih itu hanyalah Allah. Itu namanya satu syahid dengan masyhur. Syahid dengan masyhur. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Maka ketika satu syahid dengan masyhur, bersih daripada banyak syuhud-syuhud yang lain. Tidak banyak lagi yang dipandang yang lain. Ya, karena yang syuhud ini banyak. Melengah kanan, melengah kiri banyak aja. Kita kan merasa minder aja ini. Nah, itulah. Dia talaki dan naik pada asma-asma yang mutaqabilat. Ya. Naik dia dari asma-asma yang mutaqabilat kepada ahadiyat zat. Jadi pada ujungnya tidak dipandang lagi asma-asma mutaqabilat. Nama-nama Allah. Allah penyayang. Dia tak pandang sayang lagi. Terlanjut. Dia tak pandang lagi Allah itu maha pemurahnya, maha pemberi rezekinya, tidak dipandang. Karena saking dipandangnya Allah, dia tak memandang sifat dan nama. Dia hanya memandang zat. Bagiku yang penting engkau ya Allah. Ya, itu puncaknya. Itu puncaknya. Kalau yang saya terangkan tadi itu kan namanya memandang sifat.
Sudah naik kan? Bagi kita sekedar memandang sifat aja susah. Ya kan? Memandang sifat aja susah. Memandang zat. Bahkan Allah tuh tak dipandangnya nikmat yang diberikan Allah lagi. Tetapi karena saking dipandangnya Allah, dia beribadah bukan karena mengharapkan surga lagi, tapi dia mengharapkan Allah. Itu maksudnya ya. Dia beribadah bukan mengharapkan surga, tetapi dia mengharapkan karena ya dia ingin talaki kepada ahadiyat zat. Apa itu? Esa Allah pada zat. Itu. Ya, maka akan hilang wujudnya. Dan Allah akan mengganti wujudnya dengan wujud hakani. Hilang wujudnya. Nah, nampak dia ini. Apa wujudnya? Wujudnya, keangkuhannya, kebisaannya, pendengarannya, semuanya dia tidak merasakan dirinya ada. Karena dia, baginya yang ada hanyalah Allah. Itu namanya Allah ganti wujud kita dari wujud makhluk menjadi wujud hakani atau wujud hakiki. Ya. Nah, kalau sudah sampai kita diganti Allah, adanya dengan ada Allah, hidupnya dengan sebab hidup Allah. Saya ada karena ada Allah. Saya hidup karena hidup Allah. Saya bergerak karena digerakkan Allah. Tidak ada gerakku, yang ada hanyalah gerak Allah. Tuh, kalau sudah seperti itu sudah sampai ke situ. Tidak perlu lagi ngaji itu. Ya, di rumah aja lah. Rumah jadi orang untuk ilmu ya. Gitu. Nah, sudah seperti itu. Jadi tak ada wujud kita selain wujud. Tidak ada wujudku melain wujud Allah. Tidak ada samaku melainkan sama. Wujudku adalah wujud Allah. Wujudku pada hakikatnya adalah wujud Allah. Karena tak ada wujudku, yang ada wujud Allah. Hancur wujudnya, maka yang ada wujud Allah. Demikian cara kita melatih nafsu, melatih roh, melatih hati, melatih roh untuk mengembalikan kita kepada zat yang wajib wujud. Sebelum kita dikembalikan oleh Allah kepada Allah, maka kita sudah kembali kepada Allah lebih dulu. Bagaimana kembali kepada Allah? Ya matikanlah. Kalau sudah kita mati, nanti apa yang bisa? Saya tanya, kalau kita mati, ada enggak gunanya kaya ini? Bang Ijal banyak betul duit Bang Ijal, apa gunanya kalau udah mati? Anak diharapkan, ada juga anak itu. Kadang-kadang lupa dia mendoakan kita. Cobalah kita dengan ayah ibu kita, tiap hari kita ingat dah. Nah juga, selesai salat ya, kadang-kadang kita doakan. Kadang-kadang lupa pula kita. Ini kenyataan, apa yang kita rasakan itu. Bukan kita nyuruh anak kita durhaka kepada kita. Hukum alam seperti itu. Pangkat kedudukan, tidak lama lagi. Nah, tapi bergunakah itu kekuasaannya, ya hartanya, anaknya, istrinya, kawannya, permainannya, rumahnya, kendaraannya kalau sudah mati? Nah, dunia ini sebagai tanggung jawab kita, kita wajib menafkahi anak kita. Ya, itu ama. Istri kita itu ama. Tapi kita menggantungkan harapan kepada mereka. Jangan sekali-kali. Ya, jangan gantungkan kepada keluarga. Tidak ada itu. Bisa dia membela kita kalau dalam kubur. Yang bela kita karena bapak-bapak duduk di pengajian aja, Pak. Saya, Pak. Yang membela kita karena kita mau buta tasbih aja nih. Mau sholat aja itu. Yang bela kita kalau dalam kubur tak ada itu. Mau berapapun banyak kayaknya. Tidak ada itu. Nah, itu yang dimaksud dengan riyadhah. Jadi intinya riyadhah itu, puncak riyadhah itu menjaga tali jangan putus, menjaga rasa jangan hilang. Kalau ikhtisam kemarin kan berpegang kepada Allah dan berpegang kepada agama Allah, perintah Allah. Ya dah. Itu namanya perpegangan talinya tuh. Maka riyadhah itu jaga tali itu jangan putus. Jaga rasa jangan hilang. Menjaga rasa jangan hilang itu disebut dengan berzikir Allah. Itu dirancaan bahasanya. Kalau itu buat orang di kampung awak dulu carilah rasul dalam berzikir, nak ta'amakan dalam sholat. Tak pakai semua hidup sudahnya baru lama pulang. Dikuangin apa siru umak lama sabuang kain kapan lama cabai ayalah kepada jago tali jangan putih.
jago rasul dan yang hilang. Allah, Allah di dalam hati. Allah namanya sifat. Sifat Allah namanya sifat. Ranangin lautan sabilullah. Untung guru majadlut. Sebenarnya sih itu. Kita masuk kepada yang terakhir. Namanya simal. Ini puncaknya untuk orang awam seperti kita. Simak. Manyima. Nyan manyama.